Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita lihat bahwa dari bacaan-bacaan politik, dari bacaan komunikasi politik, begitu dari indikator-indikator yang ada, kemudian kita lihat Pak Jokowi sudah didukung oleh Koalisi Merah Putih dengan pernyataan Pak Prabowo, begitu. Artinya didukung oleh oposisi, lalu juga didukung ternyata opini publik atau dukungan masyarakat masih tinggi. Apa yang akan dilakukan oleh Nasdem ketika misalnya Pak Jokowi tidak jadi melantik Pak BG? Oh, itu sekali lagi kita menghormati keputusan Presiden. Kalau memang tidak jadi melantik, itu adalah keputusan yang setelah melalui pertimbangan berbagai hal. Termasuk mungkin adalah menyangkut apa yang sering dikemukakan adalah bagaimana keputusan hukum selanjutnya, yakni pra-peradilan ini. Ini kan salah satu parameter juga yang bagaimana secara formulatif Presiden akan memutuskan sebuah kebijakan. Saya kira saya setuju dengan Bung Gun-Gun tadi, ini adalah salah satu bukan ujian ya, tetapi ini sesuatu yang cukup strategis bagaimana masyarakat mengukur, dan itu hak masyarakat, leaders tipe kepemimpinan Pak Jokowi dalam hal mengatasi problem-problem. Hal lain saya juga menggarisbawahi tadi bahwa kita bersyukur bahwa masyarakat semakin rasional. Terbukti apa? Bahwa kalau dikatakan pemerintah dalam hal ini atau yang lebih khusus adalah polisi versus KPK. Kalau kita lagi-lagi berpijak pada surveinya LSI, ternyata kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi lebih tinggi Pak Jokowi daripada KPK. Ini kan sesuatu yang lagi-lagi ini adalah sebuah modal sosial bagi integritas seorang presiden dalam melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Kedua adalah memang betul juga tidak fair dan hampir tidak ada. Memang ekspektasi masyarakat tinggi sekali, tetapi begitu 100 hari pasti ada koreksi. Dimanapun termasuk Barack Obama, ketika 100 harinya pasti turun dari ketika awal-awalnya. Dan ini sudah menjadi diktum politik juga. Nah, tapi betul, kita tidak boleh itu menjadi sebuah lantas kita, wah toh memang begitu adanya, kalau toh turun nggak apa-apa. Tidak boleh begitu. Karena apa? Tantangan-tantangan semakin besar. Sebetulnya adalah peluang luar biasa besar. Kita bisa mengkonsolidir keadaan ini. Kalau ini persoalan politik menjadi kondusif, ekonomi nampaknya kita mendapatkan sebuah kondisi yang sangat-sangat favorable. Dengan harga minyak yang turun, betul pemerintah salah satunya memang agak berkurang pemasukannya. Kenapa? Karena harga jual lifting kita terbatas dengan harga. Tetapi masyarakat, biaya masyarakat terhadap BBM, terhadap energi turun. Terbukti sekarang terjadi deflasi, tidak lagi inflasi beberapa dan sebagainya. Ini artinya modal bagus sekali kalau Pak Jokowi dan kita semua mampu menuntaskan persoalan KPK. Tadi Pak Sugeng, Anda mengatakan bahwa memang terjadi gesekan komunikasi, terjadi sedikit panas dingin begitu ya antara koalisi KIH dengan juga Jokowi. Anda juga mengatakan bahwa ini adalah tantangan di mana ini adalah titik impres, harus bagaimana mengimpresi terhadap masyarakat. Tapi bagaimana dengan dukungan masyarakat yang begitu kuat terhadap pemberantasan korupsi, lalu kemudian juga terhadap Pak Jokowi, apakah Nasdem kemudian tidak khawatir impresi dari Nasdem juga berkurang di mata masyarakat dengan terus mendukung apa yang terjadi saat ini? Ya, jadi politik adalah dinamis. Bahwa masyarakat lagi-lagi juga tidak lantas quote-unquote kayak mata kuda begitu. Ada satu masalah ini terus. Kenapa? Karena bagi kami partai dan kami juga sebagai pendukung pemerintah ini juga ada semacam dinamika bahwa ini adalah sebuah proses yang sifatnya resiprokal antara kami dan masyarakat. Terus menerus ada proses sintesa, antitesa, timbul tesa baru dan itulah dinamika. Sehingga itu juga koreksi bagi kami, demikian juga mungkin koreksi bagi masyarakat dan koreksi bagi kita semua untuk menemukan formula-formula ke depan. Menyangkut misalnya lantas kredibilitas partai bagaimana, misalnya kan gitu. Kami tidak khawatir, ini adalah bagian dari proses terus-menerus dinamik. Yang jelas kami strict dengan sebuah keputusan-keputusan yang memang berlandaskan pertama konstitusi dan pasti dalam konstitusi ada moral, ada etik, ada pertimbangan-pertimbangan yang semuanya adalah demi kemaslahatan, demi kejayaan bangsa. Kejayaan bangsa. Baik. Ada itu semuanya. Ya, kita ke Pak Gun-Gun. Mungkin kita minta closing statement dari Anda, Pak Gun-Gun. Ada tesis, antitesis, lalu kemudian juga akan terjadi formula-formula baru, lalu kemudian kita bicara masalah turbulensi yang terjadi saat ini. Apa yang kemudian ingin Anda highlight? Iya, ini kan memang dialektika relasional ya, sesuatu yang wajar dalam politik. Tetapi upaya untuk
mengkanalisasi harapan publik itu harus konkret. Contoh misalnya kan ada resistensi pada seseorang yang mungkin berpotensi bermasalah di wilayah hukum, itu jangan kemudian dipaksakan. Sehingga apa? Ini saya agak khawatir gitu ya. Salah satu kanalnya itu kemudian tersumbat. Karena apa? Publik itu berharap Jokowi ini berbeda, Pak. Ya. Pak Sugeng. Keberbedaan itu ditandai bukan hanya dalam konteks kesederhanaan naratif. Berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kan ucapan, maksudnya. simbol baju, tetapi juga kebijakan. Ya. Nah, dalam konteks menjaga Jokowi tentu kita harus mengkritiknya supaya kemudian selalu on the right track memperjuangkan apa yang dikampanyekan. Catatannya adalah sebenarnya masih ada peluang Jokowi untuk rebound dalam konteks persepsi publik. Kalau kemudian dia mendengar berbagai dinamika, boleh dicek di hampir seluruh kanal saluran komunikasi, media mainstream, media sosial. Bukan berarti bahwa media melakukan trial by the press, kemudian sosial media itu hanya ajang untuk menghujat, tetapi selalu ada tren opini, itu selalu ada tren dan publik menghendaki apa. Ini Dan yang publik juga punya agenda setting tentunya. dan agenda setting memang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh media mainstream. Tapi akan sampai pada satu tren sebenarnya, misalnya dalam konteks pengisian jabatan, publik menginginkan apa? Ya yang tentu yang diharapkan adalah bisa mengisi jabatan publik itu dengan sosok yang punya integritas. Terakhir, bahwa Jokowi ini masih panjang, proses politiknya masih akan sangat terjal, maka kemudian jangan di awal dihabisi energi kreatifnya itu hanya untuk mengelola zona nyaman kekuasaan elit. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi oligarki parpol dan lupa juga pada begitu, prinsip yang disebut dengan common bonum itu, prinsip kepentingan publik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sugeng telah hadir di studio kami dan juga Pak Gun Gun telah dengan analisanya, dan mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu.